Hai guys, selamat siang. Ya, again and again everybody, bertemu kembali Hana TV The House. Ini apa cerita ni? Kita tidak perlu basa-basi lain. Kita masih menantikan berita-berita di mana game MU bertemu All Star ASEAN berlangsung di Malaysia, kalau tidak salah. Tapi ada berita yang menyayat hati sebenarnya tentang penjualan tiket, guys. Aduh, ini saya tidak tega ya mau baca apa beritanya. Yang akan berlangsung 28 Mei 2025 di Stadium Bukit Jalil, yang pasti tiketnya dikatakan hampir 40% ya tidak laku. Aduh, ini sampai 3 pemain All Star mundur ya, katanya ini gamenya bakalan sepi, jadi lebih baik fokus sama AFF aja. Aduh. Jujur saya katakan di sini kondisi ini sangat kritis ya, apalagi dia akan bermain di Malaysia dan Malaysia akan menjadi fokus sama negara-negara ataupun satu dunia, tapi malah jadi begini. Aduh, jujur memalukan. Daripada GL report ini makin sepi peminat, 3 pemain ASEAN All Star mundur, anggap laga MU ini tidak penting ya, malah ada yang menyalahkan Indonesia sendiri. Aduh, apa cerita nih guys? Sampai lama-lama, let's go to the video. Let's go. Sepi peminat, 3 pemain Asia mundur. Aduh. Tanggal 28 Mei 2025, Stadion Nasional Bukit Jalil, Malaysia, jutaan pasang mata diprediksi tertuju ke satu laga, ASEAN All Stars versus Manchester United. AFF, Konfederasi Sepak Bola Asia Tenggara, mempromosikan ini sebagai pertandingan bergengsi, sebuah proyek besar untuk memperkenalkan kekuatan sepak bola ASEAN ke level global. Untuk itu, mereka menunjuk Kim Sang-sik, pelatih asal Vietnam yang sempat membawa negaranya juara AFF sebagai nahkoda utama tim. Tugasnya sederhana, di atas kertas menyatukan bintang-bintang dari 11 negara Asia Tenggara dan menjadikannya satu tim super. Namun dari 23 slot yang tersedia hingga pertengahan April, baru 17 pemain diumumkan. Dan dari daftar itu Indonesia cuma menyumbangkan 2 nama, Asnawi Mangku Alam dan Muhammad Ferrari. Bukan pemain senior seperti CSS atau Tom. Kenapa Indonesia menghantar pemain yang bukan di level atas ya, malah dia kasih di level yang tengah-tengah begitu? Kenapa ya guys? Komen di bawah. Iya, tapi pemain muda untuk regenerasi tim Garuda. Sementara Malaysia, Vietnam, dan Thailand masing-masing menyumbangkan 3 nama, tapi komposisi itu tidak bertahan lama. Seiring waktu berjalan, satu persatu pemain mulai mundur dan komitmen negara-negara ASEAN pun mulai dipertanyakan. Mundur. Tapi kenapa ya mengundang MU tidak ada perancangan bersama ya? Kalau namanya ASEAN pasti ada namanya rencana bersama. Tapi malah Malaysia langsung dipilih ya. Ya, di atas kertas laga ini harusnya bikin geger. Manchester United datang ke Asia Tenggara. Lawan mereka bukan tim lokal, tapi gabungan pemain terbaik di ASEAN. Tapi kenyataannya di lapangan belum seindah rencana yang dipajang di banner promosi. Penjualan tiket terbilang berjalan lambat. Sampai video ini diupload, baru sekitar 45.000 tiket yang berhasil dijual. Dan itu artinya baru sekitar setengah dari kapasitas Bukit Jalil mencapai 85.500 kursi. Untuk harga tiket termurah dijual dengan harga Rp50 Malaysia atau sekitar Rp190.000. Dan yang paling mahal, guys, kalau kita lihat harga tiketnya ini mahal ataupun murah ya. Kalau di VIP ditaruh dengan harga 5.500.000 ataupun 1.500 ya. Menurutku lumayan. Menyentuh angka Rp1.500 Malaysia atau sekitar 5,7 juta rupiah. Harga yang kalau dibandingkan dengan euforia laga timnas Indonesia di GBK jelas terasa jomplang efeknya. Karena di Indonesia bahkan tiket sejuta pun bisa ludes dalam hitungan jam. Asal lawannya punya makna. Tapi ini bukan timnas, bukan juga laga yang menentukan jalan ke Piala Dunia. Ini hanya pertandingan persahabatan. Sempat ada lonjakan antusiasme usai MU menyingkirkan Lyon secara dramatis di Liga Eropa. Tapi efeknya tidak terlalu besar. Yang menyukai MU tetap antusias, tapi penonton netral, terutama dari negara seperti Indonesia, mulai kehilangan alasan buat ikut hype. Dan dari situlah masalah sesungguhnya. Malaysia berharap bisa.
Tapi guys, ada yang berkomentar sebenarnya Indonesia lagi sedang fokus Pildunnya, dan All-Star ini sebenarnya tidak penting. Kalau misalnya pemain Indonesia yang di level A itu diturunkan, bisa jadi cedera, jadi nanti waktu PA itu Pildun belum tentu bisa dimainkan. Mungkin begitu alasannya. Menggandeng kapten timnas Indonesia dan pemain senior lainnya, sehingga laga ini bisa menarik basis fans Indonesia yang dikenal sangat militan. Tapi kenyataannya, dengan hanya 2 pemain muda sebagai perwakilan dan tanpa bintang top yang biasa jadi magnet, yang pasti ini matchnya tidak seseru di mana akan bermain di Indonesia. Solid, squad ASEAN All Stars justru makin keropos. Bahkan sebelum laga dimulai, 3 pemain yang awalnya masuk daftar panggilan resmi memilih mundur. Dan alasan dibalik mundurnya mereka justru makin bikin publik bertanya-tanya. Yang pertama datang dari Thailand, Nicholas Mikkelsen, bek sayap yang satu-satunya main di Eropa, tidak dilepas klubnya, Odense Bold Club. Alasannya, laga ini tidak penting. Odense sedang kejar promosi ke kasta tertinggi Liga Denmark. Mikkelsen adalah pemain inti, dan buat mereka, main di ASEAN All Stars bukan prioritas. Lalu dari Malaysia, 2 nama juga hilang dari daftar, Dominic Tan dan Sergio Aguero. Dikutip dari Malay Mail, Federasi Sepak Bola Malaysia atau Maksudnya ada 2 orang Malaysia yang mundur ya? Ini alasannya apa ya? Tidak melepas Tan dan Aguero ke ASEAN All Stars karena bentrok dengan pemusatan latihan timnas Malaysia. Pasalnya Harimau Malaya ingin fokus dalam persiapan melawan Vietnam di kualifikasi Piala Asia 2027 10 Juni mendatang. Dari 3 pemain Malaysia yang awalnya dipanggil, kini tinggal 1. Muhammad Haziq Nazli, sang kiper Perak FC. Itu pun bukan pemain yang benar-benar bisa menarik fans secara masif. Malaysia mengajukan 5 nama cadangan, termasuk Ahmad Kuzaimi Pie. Tapi lagi-lagi tidak ada yang cukup kuat untuk menggantikan magnet bintang yang hilang. Bahkan dari pelatih dan federasi memandangnya dengan nada skeptis. Beberapa bahkan menolak. Tapi guys, jujur untuk pemain Malaysia sendiri ya, kadang saya bingung siapa yang punya kekuatan yang bagus ya, ataupun permainan yang bagus ya ketika di padang. Tapi ya begitulah. Menolak secara terbuka. Pertama datang dari Indonesia, Carlos Pena. Pelatih Persija Jakarta merespon anak asuhnya, Muhammad Ferrari, ketika dipanggil ke ASEAN All Stars. To play a friendly game, I think it's much more important a league game with his club. He won't be available then to play with us. No, I didn't know about that, but if Ferrari is not available, I will take another player. To play a friendly game, I think it's much more important a league game. Malah ini pelatihnya sendiri menyatakan lebih penting main di liga sendiri ya daripada liga luar. Aduh duh. With his club than a friendly game. This is my opinion. Persija is still fighting for get the target of the season, to get the target of the club, and if there is an official game, it's always more important than any friendly game. Ya, Carlos Pena menganggap pertandingan di Persija lebih penting daripada persahabatan lawan MU. Hal serupa juga datang dari Eropa. Odense Bold Club, klub Nicholas Mikkelsen, bahkan langsung menolak. Bukan karena benci ASEAN, tapi karena mereka sedang berjuang untuk promosi ke kasta tertinggi Liga Denmark. 26 penampilan dari 28 laga, itu status Mikkelsen musim ini tak tergantikan. Dan manajemen klub Jadi sebenarnya di sini game untuk ASEAN All Star bertemu dengan MU sebenarnya hanya untuk pemain-pemain yang diberikan kesempatan untuk melebarkan sayapnya lagi, menunjukkan cara mainnya lebih bagus ya. Dan mungkin banyak pemain-pemain yang bagus yang tahu peluang lebih bagus itu adalah tidak ikut sama ASEAN All Star ini lebih baik daripada ikut tapi malah bikin kecewa timnya. Mempertahankannya daripada melepas ke laga yang dianggap tidak punya urgensi kompetitif. Dari Malaysia, suara resminya malah datang dari pucuk federasi. Presiden FAM, Datuk Moh Juhari, mengatakan AFF memang meminta 3 pemain nasional yang siap bermain. Tetapi saat itu juga tim akan mempersiapkan diri, jadi hanya 1 yang mendapat lampu hijau, kata Datuk.